Presentasikan itu kan kita punya 6 tahapan. Ya, 6 tahapan itu dirangkum dalam satu laporan, itu aja yang terpentingnya. Adapun misalnya laporan setiap kegiatan seperti misalnya PKG ada kegiatan satu, kemudian kemudian pembinaan, kemudian pantauan dan sebagainya. Kan kalau dihitung itu ada 6 laporan. Itu tidak begitu penting, penting nama ini nih laporan dari kesemuanya itu kan 6 laporan dalam satu maksudnya 6 kegiatan dalam satu laporan itu aja yang terpenting nama Pak. Jadi akhirnya fokus kita karena satu laporan aja dan kita fokus membuat presentasinya itu aja sudah di PowerPoint. Itu barusan teh. Terus dia berpesan Pak Bapak itu beliau berpesan itu Pak Haris itu katanya kita jangan terlalu tegang atau apa. Ini tidak sama dengan apa namanya tesis atau misalnya dengan proposal judul skripsi dulu gitu. Ini tidak seperti itu. Yang penting kita hadapi sesuai dengan faktual yang kita lakukan gitu. Dan itu menurut beliau itu yang terpenting penilaiannya itu adalah di dalam prosesnya itu, bukan di dalam analisis. Misalnya kita menganalisis sesuatu tidak sampai detail seperti apa itu tidak begitu penting Pak gitu. Oh gitu. Ya, jadi kita intinya satu aja yang kita siapkan fokus sekarang tentang pelaporan yang di dalamnya itu ada 6 kegiatan yang sudah di-share itu Pak. Yang udah di-share format ya. Yang dari Bu Dewi tak? Yang itu format itu kan merangkum semuanya nih. Misalnya merangkum sambil melihat ini ya. Misalnya di dalam daftar isi kan di sini udah terangkum satu misalnya. Nah, di dalam bab 1 itu kan latar belakang, tujuan, dasar sistem penulisan. Nah, di dalam bab 2 kan praktik pembinaan. Nah, ini merangkum dari kegiatan kita, bukan berarti praktik pembinaan satu laporan, enggak Pak. Jadi di sini misalnya di dalam bab 2 itu A-nya itu praktik pembinaan guru. Kemudian B-nya praktik pemantauan pelaksanaan SNP. Kemudian C-nya praktik PKG, kemudian D-nya praktik pelaksanaan bimbingan pelatihan gitu. Kesemuanya itu, di A-nya itu menjelaskan bagaimana, di mana, apa, di mana, siapa, bagaimana, nah ya mencakup seperti itu. Misalnya pembinaan guru, judulnya kan berarti pembinaan guru dilaksanakan di Mandua Lebak, kemudian tujuannya yaitu untuk apa, kemudian kan gitu ya, yang akhir solusinya itu seperti apa pembinaan guru gitu Pak, itu tadi arahannya. Jadi di poin misal ketika kita praktik PKG ya, misalnya di poin A-nya itu menguraikan kegiatan PKG dilaksanakan di Mandua Lebak kepada guru, kemudian pada tanggal, kan kita punya tanggal yang pada tanggal 4 September misalnya. Kenapa dilakukan misalnya menemukan suatu temuan atau masalah bahwa misalnya guru itu tidak semuanya menguasai misalnya tidak menguasai, kalau saya tentang penilaian ya, tidak semuanya guru menguasai tentang tata cara penilaian, terutama pembuatan kisi-kisi sesuai dengan aturan misalnya gitu ya. Solusinya itu saya insya Allah akan melakukan berikutnya adalah BIMLAT atau apa gitu Pak. Atau misalnya solusinya saya akan memberikan apa gitu, workshop atau apa gitu. Kemudian langkah-langkah pertama
dalam persiapan. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya memantau gitu ya, penelitian, memantau dan sebagainya gitu sampai ke. Nah dari situ baru dianalisis. Setelah dianalisis dari kegiatan tersebut, ternyata guru di Mandua Lebak secara umum sudah menguasai, tapi masih ada yang belum menguasai sehingga tidak mencapai 100% dalam penelitian ini guru mampu membuat kisi-kisi. Misalnya Pak, gitu. Oh gitu. Gitu Ya. Pak. Bapak boleh itu langsung bicara ke itu aja. Di situ ada Pak Haris Pak. Kalau misalnya kan saya nggak begitu, takutnya kurang begitu jelas. Lebih baik coba di situ ada Pak Haris. Di chatnya itu boleh Bapak hubungi dulu chatnya ke Pak gitu. Haris. Mau nanya gitu ya. Ya, Pak Haris itu masih on Pak. Masih ya. Iya. Karena ini kita waktunya sampai jam 11 loh Pak di sini. Oh, kalau kasusnya begini seperti saya gimana nih? Kan saya di IMIN ngajarnya, tapi prakteknya kan di swasta. Jadi bingung Atau itu. nggak apa-apa. Jadi objeknya kita swasta yang objek kita dibilang, Bapak misalnya di swasta namanya apa? Itu objeknya di situ dibilanginnya. Objek penelitian kitanya. Kalau kita mah hanya nama instansi mah kita sebagai legalitas formal kitanya. Instansi mah misalnya Idomamdia Mandua Lebak. Adapun penelitian diadakan di misalnya Al-Amin, misalnya Yayasan Ibu Haji Sarti, misalnya gitu. Gitu. Gimana aja itu mah kan deskripsi sendiri Bapak. Nah, karena kalau kita melihat secara dasar hukum udah ada di bab 1. Nah, di dasar hukumnya kan udah ada di bab 1 setelah tujuan penulisan laporan. Gitu. Ya, kalau saya sudah tuh sampai 4 pas analisis datanya itu nggak kuat ngetiknya tadi malam. Jadi, udah beres? Ya, jadi semua analisis belum ada. Atau iya analisis mah nanti setelah kita ngelihat dari kan kita menganalisisnya gaya mah bukan penelitian yang sifatnya formal besar gitu, maksudnya dalam kurun misalnya kita kan kalau penelitian pengawas yang sesungguhnya mah kan datang kurun peserta 20 orang, 12 orang. Saya mah bentuknya pendampingan Pak. Jadi mudah. Ketika misalnya kita mendampingi 2 orang, yang satu mah bagus, yang satu tidak, oh berarti 50% gitu atau gimana aja analisisnya. Karena ini mah bukan, maksudnya kita secara faktual melihat di lapangan, tapi kan tidak berbentuk, tidak seperti global gitu, tidak besar gitu ranah kita di sini. Karena inti nama tadi beliau bilang tuh inti nama kita tahu dan kita bisa bagaimana sih terjun ke lapangan untuk melakukan supervisi sebagai pengawas gitu aja Pak. Ya terima kasih atas. Bapak sehat. Semoga cepat sembuh ya Pak. Amin, amin. Ya habis minum obat rada mendingan.